Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Utamila Sundari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah metodologi pendidikan mengenai pengumpulan data kualitatif. Baik, ketika mendengar istilah data, biasanya yang terbersit dalam benak kita adalah bahwa data itu berupa tabel atau angka. Namun, dalam metode penelitian kualitatif yang dimaksudkan dengan data adalah segala informasi baik lisan maupun tulis, bahkan bisa berupa gambar atau foto yang berkontribusi untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana yang dinyatakan di dalam rumusan masalah. Nah, misalnya deskripsi suatu daerah yang akan diteliti, biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian, sejarah berdirinya suatu tempat yang akan diteliti. Nah, contoh dari data penelitian kualitatif ini yang terdapat di slide ya. Di sini mendeskripsikan tentang Universitas Udayana. Nah, di sini ada data-datanya dijelaskan dengan bentuk deskripsi seperti ini ya. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengumpulkan data kualitatif. Nah, yang pertama itu penciptaan raport. Nah, peneliti itu tidak akan memperoleh informasi secara produktif dari informan apabila tidak tercipta hubungan yang harmonis dan saling percaya antara pihak peneliti dengan pihak yang diteliti. Yang kedua, pemilihan informan. Nah, pemilihan informan dengan sendirinya perlu dilakukan secara purposif, bukan secara acak, yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah teknik pengumpulan data. Nah, di mana dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang sangat alamiah sekali. Selanjutnya instrumen penelitian kualitatif. Nah, instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diolah dan disusun secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Nah, peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, serta membuat kesimpulan atas temuannya. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data kualitatif. Nah, di dalam metode penelitian kualitatif pada umumnya itu terdiri dari beberapa teknik pengumpulan. Yang pertama itu observasi, yang kedua ada wawancara mendalam, yang ketiga ada dokumentasi, yang keempat ada teknik triangulasi, dan yang kelima itu teknik focus group discussion. Nah, sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai. Nah, untuk memperoleh informasi apa dan pada fokus masalah mana yang akan memerlukan teknik tersebut. Misal, pada fokus masalah dengan membentukkan teknik wawancara, maka yang kita perlukan adalah teknik wawancara, bukan teknik observasi. Nah, pilihan teknik tersebut itu bergantung pada jenis informasi yang diperoleh. Misalnya, jika peneliti ingin memperoleh informasi mengenai persepsi guru terhadap kurikulum yang baru, maka teknik yang dipakai ialah wawancara, bukan observasi. Nah, sedangkan
Jika peneliti ingin mengetahui bagaimana guru menciptakan suasana kelas yang hidup, maka teknik yang dipakai adalah teknik observasi. Nah, selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan teknik observasi. Nah, observasi itu sendiri merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Peneliti diharuskan turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Contohnya, mengamati interaksi dalam proses belajar mengajar, mengamati perilaku suatu komunitas atau masyarakat pada lingkungan tertentu. Nah, bentuk observasi dalam mengumpulkan data kualitatif itu yang pertama ada observasi partisipasi. Nah, yang dimaksud dengan observasi partisipasi itu adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua, ada observasi tidak terstruktur. Nah, pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, observasi kelompok. Pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Nah, di sini ada metode observasi. Yang pertama itu observasi biasa. Nah, di sini peneliti tidak boleh terlibat dalam hubungan emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitian. Nah, ketika peneliti atau pengamat mengamati kelompok secara pasif dari kejauhan tanpa berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tersebut, di sini dia tidak mencoba mempengaruhi mereka atau mengambil bagian dari kegiatan kelompok. Selanjutnya ada observasi terkendali. Nah, para pelaku yang diamati ini dikendalikan oleh peneliti. Dan yang ketiga, observasi terlibat yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti. Nah, di sini observasi ini berarti seorang peneliti itu berpartisipasi secara langsung dan mencatat situasi pada subjek yang diteliti. Dengan kata lain, dia mengambil tempat dari berbagai kegiatan dengan subjek tersebut. Oke, teknik yang kedua itu ada wawancara mendalam. Nah, wawancara merupakan proses pengumpulan data menggunakan informan dan yang menjawab diajukan untuk kepentingan penelitian. Hubungan antara pewawancara dan yang diwawancarai adalah dibangun dalam suasana biasa, sehingga pembicaraan berlangsung sebagaimana percakapan sehari-hari yang tidak formal, sehingga wawancara itu tidak kaku ya, tidak terlalu formal. Nah, ada 4 faktor dalam proses wawancara. Faktor yang diperhatikan yang pertama itu situasi wawancara, di mana di sini membahas tentang waktu, tempat, dan sikap masyarakat tersebut ya. Yang kedua ada responden, berkaitan dengan karakteristik sosial, kemampuan menangkap dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga isi pertanyaan, di sini ada tingkat kepekaan, tingkat minat, dan sumber kekhawatiran. Dan yang keempat, pewawancara. Ini ada motivasi, rasa aman, keterampilan, dan karakteristik sosial. Nah, di sini ada teknik wawancara. Oke, yang pertama itu ada wawancara terstruktur. Nah, di mana pertanyaan yang diajukan peneliti disampaikan sesuai dengan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Yang kedua ada wawancara tidak terstruktur, di mana teknik wawancara dilakukan secara spontan. Peneliti tidak menyiapkan daftar urutan pertanyaan yang akan ditanyakan.
Yang ketiga, ada wawancara semi struktur. Nah, teknik wawancara semi struktur memberi peluang pada peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam jawaban narasumber atas setiap pertanyaan yang disampaikan. Selanjutnya ada wawancara online. Nah, di sini peneliti melakukan wawancara secara tidak langsung, yaitu menggunakan teknologi alat komunikasi seperti telepon, voice call, atau video call. Teknik yang ketiga itu ada dokumentasi. Nah, metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis dari dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Contoh dari dokumen kualitatif itu ada seperti koleksi dari analisis buku tentang pendapat, teori, atau hukum-hukum. Nah, contohnya lagi seperti kurikulum dan pedoman pelaksanaannya, catatan hasil rapat, hasil karya siswa, atau berbagai foto-foto kegiatan. Nah, selanjutnya metode yang keempat itu ada triangulasi. Nah, triangulasi merupakan gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi meliputi 4 hal. Yang pertama, triangulasi metode. Nah, triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Nah, selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Nah, selanjutnya, triangulasi antar peneliti. Nah, dilakukan dengan cara lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini digunakan untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Yang ketiga, triangulasi sumber data. Untuk menggali kebenaran tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen, gambar, atau foto. Yang keempat, triangulasi teori. Hasil akhir dari penelitian kualitatif selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan, yang bertujuan untuk menghindari bias individual atas kesimpulan yang dihasilkan. Nah, selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti menggali teorik secara mendalam atas analisis data yang diperoleh. Nah, salah satu instrumen yang dibuat untuk memudahkan dalam rangka triangulasi data adalah lembar catatan data triangulasi. Nah, contohnya seperti pada slide ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada contoh dari lembar catatan data triangulasi. Selanjutnya, teknik yang terakhir itu ada focus group discussion. Nah, focus group discussion itu yaitu adalah upaya untuk menemukan makna sebuah isu oleh kelompok lewat diskusi untuk menghindari dari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Dengan beberapa orang mengkaji sebuah isu, diharapkan akan diperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Baik, itulah pemaparan dari saya mengenai pengumpulan data kualitatif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau teman-teman yang ingin menambahkan, boleh nanti kita lanjutkan di forum diskusi.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.